Halo, selamat bergabung ke channel Amaisian. Semoga bisa terhibur dengan ceritanya, ikuti terus channel ini. Biar gak ketinggalan video menarik lainnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menonton. Kabut masih menggantung di atas Sungai Mahakam ketika perahu kecil itu mendarat di tepian desa Muara Lakum Suara. Mesin berhenti, meninggalkan hening yang aneh. Hanya desir serangga dan gemericik air di antara pepohonan lebat. Raka Pratama turun lebih dulu, menatap pepohonan hitam menjulang seperti tembok alam. Ia adalah jurnalis investigasi dari Jakarta, dikirim untuk membuat dokumenter tentang hutan yang tak pernah dijamah manusia. Tapi dari cara nelayan, menatap mereka tadi di dermaga, ia tahu tempat ini bukan sekadar hutan biasa. Menurut warga, di utara sana ada area yang tidak boleh dimasuki, ucap Nadia Permata, arkeolog muda yang ikut ekspedisi. Matanya tajam, penuh rasa ingin tahu. Katanya, siapapun yang lewat batas sungai itu hilang. Tomo, kameramen dokumenter, menyalakan kameranya sambil terkekeh pelan. Kalau kita ikut percaya semua mitos, film ini nggak bakal jadi. Tapi tawa itu cepat hilang ketika seorang pria tua muncul di pinggir jalan. Tanah tubuhnya kurus, wajahnya keras, matanya tajam seperti elang. Dialah Pak Suma, penjaga hutan yang mereka sewa sebagai pemandu. Kalau mau masuk, katanya dengan suara berat, kalian harus tahu dulu apa yang kalian cari. Raka menjawab cepat, kami hanya ingin merekam keindahan hutan, Pak. Pak Suma menggeleng pelan. Yang kalian cari bukan hutan, tapi pintu. Kalimat itu membuat mereka saling pandang, tapi tak ada yang berkomentar. Mereka hanya mengikuti langkah kaki Pak Suma menuju jalan setapak yang hampir tertutup semak. Udara di sana terasa lebih berat, lebih dingin, seolah matahari enggan menembus dedaunan. Selama perjalanan, mereka beberapa kali melihat patung batu kecil di bawah pohon besar, diikat kain merah dan kuning. Nadia memperhatikan satu dengan bentuk aneh, wajahnya setengah manusia, setengah hewan, simbol kerajaan kuno. Bisiknya, Pak Suma menatapnya tajam. Jangan disentuh, itu penunggu. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah dataran kecil dan memutuskan berkemah. Raka membuka tenda sambil mencatat semua hal yang ia lihat, struktur tanah, jejak binatang, posisi matahari. Semua terasa wajar hingga malam datang. Sekitar pukul 9. Ketika angin berhenti dan hanya suara jangkrik terdengar, Tomo mendadak menatap layar kameranya dengan ekspresi tegang. Kalian dengar itu? Katanya. Dari kejauhan, samar-samar terdengar bunyi gamelan, lembut, berirama pelan, seperti musik upacara yang datang dari balik kabut. Warga desa? Tanya Nadia. Pak Suma menggeleng pelan. Tidak ada kampung di arah itu, hanya hutan yang menelan siapapun yang lewat. Suara itu terus terdengar. Semakin lama, semakin jelas. Lalu tiba-tiba berhenti tepat ketika Raka menyalakan senter dan menyorot ke arah pepohonan. Dalam sekejap, sesuatu berkilau di antara kabut, bentuk seperti atap segitiga dari emas. Tapi lenyap begitu senter diarahkan. Rekaman itu dapat, Raka berbisik. Tomo menatap layar kamera. Aku nggak yakin. Tapi wajahnya berubah pucat. Di layar, ada bayangan samar menyerupai gerbang besar di balik kabut. Berkilau lembut, lalu hilang. Malam itu, mereka tak banyak bicara lagi. Hanya duduk dekat api, sementara angin berembus membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga liar yang tak dikenal. Sebelum tidur, Raka menulis catatan di jurnalnya. Hari pertama di Muara Laku, warga setempat percaya hutan ini dijaga oleh roh kuno. Tapi yang kami dengar malam ini terasa terlalu nyata untuk disebut legenda. Di kejauhan, di balik pepohonan, bayangan seorang wanita berbusana kebesaran kerajaan berdiri diam, menatap perkemahan dengan mata kosong. Kabut perlahan naik, menutupi sosok itu, meninggalkan kesunyian yang menekan. Ekspedisi baru saja dimulai, tapi sesuatu di dalam hutan itu telah terbangun. Raka bangun paling awal, matanya berat tapi pikirannya masih memutar ulang suara gamelan semalam. Ia melihat sekeliling api unggun sudah padam, dan Pak Suma duduk di pinggir perkemahan, menatap ke arah kabut seperti sedang menunggu sesuatu. Pak Suma, panggil Raka pelan. Pria tua itu menoleh. Kalian dengar suara mereka tadi malam? Ya, jawab Raka. Siapa mereka sebenarnya? Pak Suma tak menjawab.
Ia hanya menunduk, lalu berkata lirih, itu bukan suara untuk telinga manusia. Tak lama kemudian, Nadia keluar dari tenda membawa buku catatannya. Aku nemu sesuatu di sekitar sungai tadi, katanya bersemangat. Ada batu besar dengan ukiran aneh, kayaknya prasasti lama. Mereka bertiga berjalan ke arah yang ditunjuk. Sekitar 100 meter dari perkemahan, mereka menemukan batu besar yang separuhnya tertimbun tanah. Di permukaannya ada ukiran wajah raja bermahkota, dengan tulisan kuno yang hampir terhapus lumut. Nadia mengusap perlahan dengan kuas kecil. Tulisan ini bukan Dayak, bukan juga Sanskerta, tapi ada kemiripan dengan naskah kuno Kutai. Raka merekam semua dengan kamera tangan. Tomo, yang biasanya santai, kali ini terlihat canggung. Kau yakin kita nggak ganggu sesuatu, gumamnya. Saat Nadia menekan sedikit lumut basah di sudut batu, tangannya tergores duri tajam. Entar, dari mana? Setetes darah jatuh tepat ke ukiran wajah raja itu. Dalam sekejap udara berubah. Angin berhenti. Semua suara hutan menghilang. Batu itu bergetar pelan, lalu memancarkan cahaya redup keemasan selama beberapa detik sebelum padam kembali. Nadia mundur kaget. Kau lihat itu? Raka menatap kamera indikator perekaman berkedip lalu mati tiba-tiba. Pak Suma melangkah maju. Wajahnya tegang. Kalian sudah memanggil mereka, katanya perlahan. Batu itu bukan peninggalan, tapi segel. Tomo mencoba tertawa, tapi suaranya gugup. Segel apaan Pak, kita nggak buka apapun. Pak Suma memandang tajam. Kau tidak mengerti. Ada pintu yang dijaga oleh darah. Dan darah perempuan akan selalu membangunkan roh yang tertidur. Mereka buru-buru kembali ke perkemahan. Tapi malam itu, ketegangan makin terasa. Raka duduk menatap api unggun mencoba memperbaiki kameranya yang mati total. Di tengah kesunyian Nadia melamun menatap hutan gelap di depan. Sekilas ia melihat bayangan. Sosok wanita berpakaian kebesaran kerajaan. Di balik kabut wajahnya tenang. Matanya memancarkan cahaya lembut. Suara lirih terdengar dari arah itu. Kerajaan tidak mati, hanya bersembunyi. Nadia berdiri perlahan, terpikat suara itu. Namun sebelum ia melangkah, tangan Pak Suma menahannya. Jangan jawab panggilan itu, katanya dengan nada tegas. Karena kalau kau jawab, mereka akan tahu namamu. Malam berlalu panjang. Ketika pagi datang, mereka menyadari jejak kaki besar muncul mengelilingi perkemahan mereka, membentuk lingkaran sempurna di tanah basah. Tak ada tanda siapapun yang datang. Tapi di tengah lingkaran itu, ada simbol yang sama seperti di batu ukiran mahkota dan mata. Raka memandangi simbol itu, lama lalu berbisik, kayaknya ini baru permulaan. Raka menatap layar GPS di tangannya, sinyal menghilang. Kompas berputar tak tentu arah. Aneh, semua alat elektronik rusak, gumamnya. Tomo menyalakan kamera. Tapi layar menampilkan bayangan mereka sendiri dalam posisi yang berbeda, seolah waktu melipat. Pak Suma berjalan di depan, wajahnya pucat. Kalau kabut turun begini, jangan banyak bicara. Dengarkan saja hutan. Langkah mereka terasa berat. Udara menjadi dingin dan lembab. Suara burung, serangga, dan ranting patah perlahan lenyap. Hanya detak jantung mereka yang terdengar. Nadia berhenti mendadak. Pak, kita sudah lewat tempat ini tadi. Ia menunjuk akar pohon besar yang menjalar, seperti ular. Aku yakin ini akar yang sama. Kita muter di tempat. Pak Suma tak menjawab. Ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah, lalu berbisik pelan dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun. Kabut di sekitar mereka bergolak, seperti hidup. Dari jauh terdengar dengung halus mirip bunyi gong yang bergema pelan. Raka menatap sekeliling. Itu suara apa? Peringatan, jawab Pak Suma. Gerbangnya mulai terbuka. Mereka berjalan lagi, kali ini tanpa arah pasti. Lalu tiba-tiba, Tomo menghentikan langkahnya dan menunjuk ke depan. Lihat, di antara kabut, perlahan muncul bentuk gerbang batu raksasa. Tingginya hampir 5 meter. Dihiasi ukiran rumit bergambar mata, naga, dan sosok manusia bermahkota. Di bawahnya, tanah tampak basah seperti baru tersiram darah. Nadia melangkah maju, menatap kagum sekaligus takut. Ini nggak mungkin. Nggak ada catatan tentang struktur seperti ini di Kalimantan. Raka mendekat, tapi Pak Suma menahannya. Jangan melangkah ke bawah gerbang itu, katanya tegas. Itu bukan untuk manusia. Tomo menyalakan kameranya, menyorot ke arah ukiran mata di puncak gerbang. Tapi di layar, mata itu perlahan bergerak menatap balik ke arah mereka. Tomo terjatuh ke belakang.
Aku lihat matanya berkedip. Raka menariknya bangun. Kau halusinasi. Ini efek kabut. Namun, saat Raka menatap gerbang itu lagi, matanya sendiri membesar. Di sela kabut, muncul bayangan puluhan sosok berjubah. Berdiri diam, membentuk barisan seperti prajurit. Tak bergerak, tak bersuara, tapi jelas bukan manusia biasa. Lalu, dari arah belakang mereka, angin dingin berhembus. Nadia menoleh cepat dan di antara pepohonan, berdiri sosok wanita berbusana kebesaran. Kerajaan, laras, wajahnya sama seperti dalam mimpi Raka. Ia melangkah mendekat perlahan, tanpa suara, matanya redup namun menusuk. Kalian sudah di ambang pintu, katanya lembut. Sekarang, pilih, kembali, atau hilang bersama sejarah. Kabut makin tebal, menelan suara mereka satu persatu. Paksuma berlutut dan menunduk, suaranya bergetar. Ampun, Ratu Laras. Kami tak bermaksud membuka jalan ini lagi. Laras hanya tersenyum tipis, lalu menghilang ke dalam kabut. Suara gong bergema lebih keras kali ini, seperti dari dalam tanah. Raka menggenggam tangannya kuat-kuat. Kita harus keluar sekarang juga. Namun tak peduli ke arah mana mereka melangkah. Mereka selalu kembali ke tempat yang sama di depan gerbang batu itu. Kabut berputar pelan, seolah menutup jalur di belakang mereka. Lalu dari kejauhan terdengar bisikan. Gerbang Arut menunggu darah ketiga. Dan tiba-tiba, dari dahan pohon di atas mereka, menetes cairan merah tua, bukan hujan, tapi darah yang segar. Kabut tebal membuat hutan seolah kehilangan waktu. Raka membuka matanya dengan kepala berat entah bagaimana. Mereka tertidur di depan gerbang batu itu. Tomo terbangun duluan, wajahnya pucat. Aku mimpi aneh, katanya. Ada orang-orang berpakaian kerajaan menari di sekitar api. Mereka nyanyi bahasa yang aku nggak ngerti. Nadia menatapnya dengan ekspresi tegang. Itu bukan mimpi. Aku dengar nyanyian yang sama. Paksuma berdiri pelan. Tongkatnya menancap kuat di tanah. Itu tanda. Gerbang Arut sudah terbuka separuh. Kalau kita tidak tutup sebelum malam, mereka akan keluar sepenuhnya. Raka menatap pria tua itu dengan wajah bingung. Siapa mereka yang kau maksud, Pak? Paksuma menatap gerbang dengan mata sayu. Para penjaga kerajaan gaib, roh yang dulu dikutuk karena mengkhianati raja mereka sendiri. Sejak itu, darah manusia menjadi kunci untuk membuka jalan mereka kembali. Mereka memutuskan untuk kembali ke sungai berharap bisa menemukan jalan keluar. Tapi di tengah perjalanan, Nadia berhenti. Di tanah basah, tampak lingkaran simbol sama seperti di batu prasasti. Di tengahnya, tergeletak potongan anyaman rotan kuno seperti persembahan. Raka mendekat dan memungutnya. Di dalam rotan itu, ada rambut manusia yang sudah mengering. Ini, Paksuma menepis cepat. Jangan sentuh sembarangan. Itu bagian dari ritual pemanggilan. Kalau utuh, berarti seseorang sudah melanjutkan upacara itu. Tomo melangkah mundur, ketakutan. Jadi, ada orang lain di sini? Paksuma menatapnya lama. Mungkin bukan orang. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam. Tapi langkah Nadia mulai melambat. Sejak darahnya menetes di batu kemarin, tubuhnya sering terasa panas. Dan malam tadi, ia mendengar bisikan lembut memanggil namanya. Kini suara itu semakin jelas seperti dari dalam dadanya sendiri. Kau dipilih, Laras akan meminjam tubuhmu. Ia terhuyung, hampir jatuh. Namun Raka segera menangkapnya. Nadia, hei, sadar. Nadia membuka matanya perlahan. Pupilnya berubah keemasan sejenak, lalu kembali normal. Aku baik-baik saja, katanya pelan. Tapi suaranya terdengar aneh, lebih berat dari biasanya. Mereka akhirnya sampai di tepian sungai. Tapi aliran airnya kini berubah hitam pekat seperti tinta. Memantulkan bayangan wajah mereka sendiri dalam bentuk berbeda, pucat, tanpa mata, dan tersenyum. Tomo menjerit kecil. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Namun langkah mereka terhenti saat dari balik pepohonan muncul 3 sosok berjubah hitam, membawa obor dari api biru. Mereka tidak berjalan, melainkan melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Paksuma segera bersujud. Penjaga Arut, salah satu sosok maju ke depan. Suaranya berat dan menggema. Ritual belum selesai. 1 darah sudah tertumpah, 2 lagi harus mengikuti. Raka menarik Nadia menjauh. Tapi saat ia menoleh ke Tomo, temannya itu sudah berdiri diam, matanya kosong. Ia mulai bergumam dalam bahasa yang sama seperti di mimpi. Sapa Arut, Raja Abadi. Nadia menjerit, mencoba membangunkan Tomo.
Tapi tubuh pemuda itu tersantak keras lalu jatuh ke tanah. Kejang. Dari dadanya muncul garis tipis merah, seperti simbol kerajaan yang terbakar di kulitnya. Kabut menutup mereka perlahan. Pak Suma menggenggam jimat di lehernya dan berbisik. Darah kedua sudah dipilih. Hujan turun pelan, tapi airnya berwarna gelap seperti lumpur bercampur darah. Langit tertutup awan hitam, membuat hutan seolah kehilangan siang. Raka berlutut di samping tubuh Tomo yang tak bergerak. Kulitnya pucat, matanya terbuka tanpa fokus, dan simbol merah di dadanya masih berdenyut samar seperti hidup. Dia masih bernapas, ucap Raka dengan napas tersengal. Pak Suma menggeleng pelan. Bukan napas manusia lagi. Tubuhnya sudah jadi wadah. Wadah untuk siapa, tanya Nadia dengan suara gemetar. Pak Suma menatap ke langit. Untuk penjaga kedua. Darah yang tertumpah adalah perjanjian. Tiba-tiba, tubuh Tomo terangkat sedikit, dan dari mulutnya keluar suara berat, bukan suaranya sendiri. Darah pertama membuka jalan. Darah kedua memanggil penjaga. Seketika, angin berputar kencang. Pohon-pohon bergoyang seperti diseret oleh kekuatan tak kasat mata. Raka menarik Nadia menjauh, tapi bayangan hitam keluar dari tubuh Tomo, membentuk sosok tinggi dengan wajah berlapis topeng logam. Di matanya menyala cahaya merah samar. Raka mencoba menyalakan senter, tapi cahaya justru padan begitu diarahkan ke sosok itu. Sang bayangan menatap mereka satu persatu. Yang ketiga sudah ditandai. Suaranya membuat dada Raka bergetar, seperti berbicara langsung ke tulang. Pak Suma segera membacakan mantra kuno, memegang jimat dari tanduk rusa. Api biru muncul di ujung tongkatnya. Tapi bayangan itu tertawa suara tawa dalam dua nada. Manusia dan bukan manusia sekaligus. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, meninggalkan tubuh Tomo terkulai. Raka mendekat. Pak, apa maksudnya darah ketiga sudah ditandai? Pak Suma terdiam lama, lalu menatap Nadia. Dia bicara tentangmu, Nak. Nadia menatap mereka dengan mata terbelalak. Aku. Tapi kenapa aku? Karena darahmu sudah menyentuh batu segel. Kau adalah pintu yang terakhir. Malam itu, mereka berpindah ke tempat baru, sebuah gua kecil di sisi sungai yang kering. Raka berusaha tetap tenang, tapi pikirannya kacau. Ia tahu, sejak awal ekspedisi ini bukan sekadar dokumenter. Ada sesuatu yang memang menunggu mereka datang. Saat Raka mencatat kejadian di jurnalnya, Nadia duduk di sisi gua, menatap api kecil. Dari bayangan dinding, perlahan muncul siluet seorang wanita bermahkota. Wajahnya sama seperti sebelumnya, Ratu Laras. Jangan takut, anakku. Aku hanya ingin kerajaan kami diingat lagi. Nadia terdiam, suaranya tercekat. Apa yang kau inginkan dari kami? Ratu Laras tersenyum samar. Hanya satu hal, kebangkitan. Tiba-tiba, dari luar gua, terdengar jeritan panjang suara Pak Suma. Raka berlari keluar, dan melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Di depan gerbang kabut yang kini terbuka lebar, Pak Suma berdiri dengan dada berdarah. Simbol merah menyala di kulitnya. Ia menatap Raka terakhir kali. Suaranya berat. Gerbang arut. Sudah lengkap 3 darah. Lalu, tanah bergetar keras. Dari dalam kabut muncul cahaya merah membara, disertai suara gong kuno yang menggelegar hingga langit. Kerajaan gaib Kalimantan mulai bangkit dari tidur panjangnya. Tanah di sekitar hutan arut bergetar seperti napas makhluk yang baru terbangun. Kabut merah menelan pepohonan dan udara berbau besi serta darah. Raka berdiri kaku menatap tubuh Pak Suma yang kini membatu. Kulitnya berubah abu-abu dan retak seperti batu cadas. Nadia berlutut, memegang tangan sang dukun yang dingin. Dia sudah pergi, katanya dengan suara lirih. Raka menatap ke arah kabut yang berputar di kejauhan. Tidak, sesuatu telah dibuka, dan itu belum selesai. Tiba-tiba, batu segel di dada Pak Suma bergetar, memancarkan cahaya merah membentuk simbol kuno di udara. Raka menatap dengan ngeri simbol yang sama yang ada di dahi Tomo saat ia kerasukan. Dari dalam kabut, muncul arca-arca batu tinggi menyerupai prajurit. Mereka tidak hidup, tapi setiap kali petir menyambar, wajah mereka tampak berganti dari batu menjadi daging, dari daging kembali ke batu. Suara gong bergema dari kejauhan, semakin dekat, semakin berat. Gerbang arut terbuka. Darah ketiga telah dipersembahkan. Raka menarik Nadia menjauh, tapi tanah di bawah mereka terbelah. Dari retakan itu, muncul sinar merah yang menyilaukan mata. Lalu sekelebat bayangan manusia menjerit keluar. Tubuhnya hangus tapi matanya menyala merah. Makhluk-makhluk itu
Mereka bukan hantu biasa, ujar Raka gemetar. Nadia menggenggam tangan Raka. Lalu apa mereka? Prajurit kerajaan Laras. Mereka kembali untuk melindungi sang ratu. Raka menatap jauh, di tengah kabut. Muncul bayangan Ratu Laras, bermahkota hitam. Mengenakan jubah dari kabut darah. Langkahnya pelai. Namun setiap langkah membuat tanah bergetar. Kau menyalakan segel itu, anak manusia. Suaranya menggema lembut, namun menusuk seperti bisikan di dalam kepala. Kini dunia kalian dan dunia kami tak lagi terpisah. Nadia mencoba bicara, tapi bibirnya keluh. Ratu Laras menatapnya penuh belas kasihan. Aku tidak ingin perang, hanya ingatan. Tapi darah manusia terlalu tamak. Kalian menggali tanah kami tanpa restu. Raka berusaha membantah, tapi suaranya tenggelam oleh raungan makhluk yang muncul. Dari kabut puluhan sosok berpakaian prajurit, kuno dengan mata merah menyala, berjalan seperti tentara hidup mati. Ratu Laras mengangkat tangan, dan dari langit turun hujan darah. Bumi bergemuruh. Batu-batu kuno di sekitar mereka membentuk lingkaran besar, berputar seperti roda raksasa. Gerbang Arut telah bangkit, bisik Ratu Laras. Dan waktu akan berputar kembali ke masa kami. Seketika langit pecah oleh cahaya merah. Raka melihat sesuatu yang tak masuk akal. Pohon-pohon berubah menjadi menara batu. Sungai mengalir mundur dan hutan Kalimantan berubah perlahan menjadi kerajaan kuno. Suara gong terakhir terdengar menandai kembalinya masa lalu ke dunia nyata. Raka menatap sekeliling dengan mata melebar. Nadia, kita di mana? Nadia berbalik dan air matanya mengalir. Kita bukan di masa kini lagi. Langit hitam berubah menjadi jingga darah. Di kejauhan, tampak istana besar berdiri dari kabut. Kerajaan Laras yang hilang selama berabad-abad kini berdiri kembali di dunia manusia. Raka berdiri di tengah padang batu merah. Sementara di depannya, hutan yang tadi mereka kenal telah lenyap, berganti menjadi kota purba berdinding hitam, menjulang tinggi menembus langit merah darah. Gerbang besar kerajaan terbuka perlahan, disambut barisan prajurit berzirah logam gelap dengan mata merah membara. Di atas tangga batu, Ratu Laras berdiri tegak, jubahnya berkibar pelan ditiup angin yang dinginnya menusuk tulang. Nadia menggenggam tangan Raka erat-erat. Kita di mana sekarang? Raka menelan ludah, menatap sekeliling. Kalau dugaanku benar, ini kerajaan Arut sebelum dihancurkan oleh manusia. Suara gong berdentum dari menara batu. Lalu ribuan makhluk berwujud manusia, tapi wajahnya hampa muncul dari balik bayang. Mereka berjalan dalam diam, mengelilingi keduanya seperti sedang menilai. Ratu Laras turun perlahan dari tangga batu, langkahnya nyaris tak terdengar. Selamat datang di masa kami, katanya lembut. Kau telah membuka gerbang waktu. Raka, kini kau harus melihat apa yang telah manusia hancurkan. Tiba-tiba bayangan di sekitar berubah menjadi ilusi hidup. Mereka menyaksikan masa lalu. Rakyat yang membakar istana, prajurit Arut dibantai, dan Ratu Laras terikat di singgasananya. Jeritan, darah, dan nyala api bercampur jadi satu pemandangan neraka. Nadia menutup mata, air matanya menetes. Mereka membunuhmu. Ratu Laras menatapnya dalam-dalam. Manusia mengira kami penyihir, padahal kami hanya penjaga gerbang antara dunia. Raka menatap langit yang retak oleh cahaya merah. Lalu kenapa kau mengorbankan darah kami? Ratu Laras menunduk pelan. Karena darah manusia yang menyalakan segel itu dulu adalah keturunan penjaga. Kau, Raka, adalah keturunan terakhir dari pengkhianat yang menutup gerbang ini. Darah Raka seolah berhenti mengalir. Aku, keturunan penjaga. Ya, jawab Ratu Laras, dan hanya keturunan itu yang bisa menyeimbangkan dunia kembali. Nadia menatapnya terkejut. Kau ingin Raka mengorbankan dirinya? Tidak, jawab sang ratu. Aku ingin dia memilih. Tiba-tiba, di belakang mereka, muncul sosok Tomo hidup. Tapi matanya kini merah menyala. Suaranya berat, bukan miliknya lagi. Waktu hampir habis. Dunia manusia mulai retak. Raka melangkah mendekat, namun Tomo mengangkat tangan. Kalau gerbang tak ditutup, dunia kalian akan tenggelam bersama masa lalu. Suara gemuruh terdengar. Langit runtuh sedikit demi sedikit, memperlihatkan bayangan dua dunia yang saling bertabrakan. Hutan modern dan kerajaan purba menyatu, menciptakan pemandangan kacau. Menara kaca bersandar pada istana batu. Kendaraan terperangkap di udara, dan pepohonan tumbuh di antara bangunan. Ratu Laras menatap Raka. Kau punya dua pilihan. Biarkan kerajaan kami bangkit, atau tutup gerbang dengan mengorbankan darahmu sendiri. Raka menatap Nadia.
Gadis itu memegang tangannya erat, matanya penuh air mata. Apapun yang terjadi, aku bersamamu. Raka menatap Ratu Laras. Kalau aku menutup gerbang ini, apa yang akan terjadi padamu? Kami akan menghilang bersama kerajaan kami, tapi dunia manusia akan selamat. Raka menunduk lama. Dunia di sekitarnya retak semakin lebar, dan di sela suara gong terakhir, ia berbisik lirih. Kalau begitu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ratu Laras menatapnya. Untuk pertama kalinya, air mata mengalir di wajahnya. Kau lebih bijak dari leluhurmu. Langit berubah merah terang. Gerbang Arut mulai berdenyut, seakan menunggu keputusan Raka. Suara gong bergema dari arah istana, berat dan perlahan, seolah menandai akhir zaman. Raka berdiri di tengah lapangan batu, tepat di hadapan gerbang Arut yang kini terbuka sepenuhnya. Dari dalamnya, berputar pusaran kabut hitam dengan api merah. Di pusatnya pintu, di antara dunia. Nadia menatap Raka, matanya berkaca-kaca. Kau nggak perlu melakukan ini, pasti ada cara lain. Raka menatapnya lembut. Kalau gerbang ini dibiarkan terbuka, dunia kita akan lenyap. Dunia mereka juga akan terjebak selamanya. Hanya darahku yang bisa menutupnya. Dari kejauhan, Ratu Laras melangkah mendekat perlahan. Diikuti para prajurit batu yang kini hidup kembali. Ia terlihat tenang, tapi sorot matanya menyimpan kesedihan mendalam. Aku tidak ingin ini berakhir dengan kematian, katanya pelan. Tapi penyeimbang harus menggenapi sumpah leluhurnya. Raka menatapnya dalam diam. Kau tahu ini bukan salahku, Ratu, ini dosa masa lalu. Ratu Laras menunduk. Dosa itu menurun lewat darah, dan hanya darah yang bisa menebusnya. Angin berhembus kencang, membawa serpihan kabut yang berputar seperti bilah pisau. Dari pusaran gerbang, terdengar jeritan ribuan suara, campuran manusia dan makhluk yang tak dikenal. Dunia di luar sana tampak mulai terhisap ke dalam pusaran. Tomu muncul di sisi gerbang. Tubuhnya kini sepenuhnya dikendalikan oleh roh prajurit. Waktu habis, suaranya bergema dua nada sekaligus. Tutup gerbangnya, atau semuanya akan binasa. Nadia berlari ke arah Raka, memeluknya erat. Aku nggak akan biarkan kau mati. Raka membelai wajahnya lembut. Kalau aku nggak kembali, ingat ini, bukan pengorbanan. Ini penebusan. Ia melangkah maju ke arah pusaran kabut. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya merah di tanah. Darahnya mulai menetes dari telapak tangan yang ia genggam kuat. Ratu Laras menatapnya dengan mata berkaca. Anak manusia, semoga rohmu menemukan kedamaian di dua dunia. Begitu Raka sampai di depan gerbang, pusaran kabut bergetar kuat, dan cahaya merah menyambar tubuhnya. Nadia menjerit. Terakai. Ia berusaha mengejar, tapi kekuatan tak terlihat menahannya. Tubuh Raka terangkat ke udara, lalu darahnya membentuk lingkaran cahaya di atas gerbang. Pusaran itu menelan sinar merah, dan perlahan mulai menutup. Suara gong terakhir terdengar kali ini lembut, seperti nada perpisahan. Ratu Laras menutup matanya. Gerbang Arut telah tertutup, dan waktu kembali tenang. Seketika, kerajaan itu mulai pudar. Dinding hitam runtuh perlahan. Langit merah memudar jadi biru keabu-abuan. Prajurit batu berubah menjadi debu. Ratu Laras menatap Nadia terakhir kali, tersenyum tenang. Terima kasih, pewaris manusia. Kau telah mengembalikan keseimbangan. Lalu semuanya lenyap, hanya kabut putih yang tersisa. Nadia terjatuh, menangis tanpa suara. Di tanah, hanya tersisa jimat milik Raka dan setetes darah yang membeku menjadi batu merah kecil. Ia menggenggam batu itu erat. Berbisik lirih, aku akan jaga ceritamu, Raka. Kabut perlahan sirna, menampakkan kembali hutan Kalimantan yang tenang. Tapi di antara akar pohon besar, samar-samar tampak simbol merah yang berdenyut pelan, seolah menunggu waktu untuk bangkit kembali. 3 hari telah berlalu, sejak gerbang Arut tertutup. Hutan Kalimantan kembali sunyi, tapi sunyi yang asing terlalu tenang, seolah seluruh kehidupan menahan napas. Nadia berjalan pelan di antara pepohonan lembab, membawa jimat milik Raka di genggamannya. Ia belum kembali ke peradaban. Sebagian karena takut, sebagian karena hatinya belum bisa pergi. Langit berwarna kelabu, dan udara terasa berat. Setiap langkah Nadia menimbulkan gema samar, padahal tanah di bawahnya lembut. Di benaknya, suara Raka terus terngiang. Kalau aku nggak kembali, ingat ini penebusan, bukan pengorbanan. Ia berhenti di tepi sungai yang dulu berwarna jernih.
kini suram dan berkilau merah samar di bawah kabut. Di sana, ia melihat sesuatu refleksi wajah Raka, tersenyum samar di permukaan air. Nadia berlari mendekat, lututnya gemetar. Raka itu kamu. Angin berhembus, membawa bisikan halus. Aku di sini, tapi tak sepenuhnya. Suaranya lembut, tapi gaungnya membuat dedaunan di sekitarnya bergetar. Nadia menatap sungai itu dengan mata basah. Aku sudah menutup gerbangnya. Semuanya berakhir. Belum, jawab suara itu. Gerbang tertutup, tapi bayangan tetap tertinggal. Malam mulai turun lebih cepat dari seharusnya. Kabut merah kembali muncul di antara pepohonan. Nadia menyalakan senter, tapi cahayanya bergetar aneh menyorot ke arah bekas simbol kerajaan di tanah. Simbol itu kini bercahaya redup, berdingit seperti jantung yang belum mati. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul siluet seseorang tinggi, bahunya bidang, mengenakan pakaian yang sama seperti Raka. Nadia menatap tak percaya. Raka, sosok itu berjalan mendekat, tapi langkahnya terlalu tenang, terlalu kaku. Saat wajahnya mulai terlihat, Nadia tertegun itu memang Raka, tapi matanya gelap tanpa pupil, dan kulitnya pucat seperti batu. Raka, kau hidup? Ia tidak menjawab. Tangannya terulur pelan, menyentuh pipi Nadia. Sentuhan itu dingin seperti logam. Aku di antara dua dunia, katanya datar. Gerbang menahanku, dan bayangan arut masih mengikatku di sini. Nadia menahan tangis. Aku akan bantu kau keluar. Tidak bisa, jawab Raka. Kalau aku pergi, bayangan akan bebas. Hanya satu dari kami yang bisa bertahan di dunia ini. Tiba-tiba, angin berputar kencang, dan dari dalam kabut muncul sosok lain, bayangan hitam menyerupai Raka. Tapi matanya menyala merah, dan tubuhnya berasap. Ia berteriak keras. Tubuh ini milikku. Dunia ini milik Arut. Bayangan itu menerjang Raka, menimbulkan ledakan cahaya merah. Nadia terpental, terjatuh di tanah. Ia melihat dua sosok Raka bertarung, satu dengan aura putih lembut, satu lagi dengan aura hitam menyala. Pertarungan itu bukan sekadar fisik. Udara di sekitar mereka bergetar, dan simbol Arut di tanah mulai hidup kembali. Nadia berteriak, berhenti. Kalian dua-duanya Raka. Tapi suara mereka menyatu jadi satu gema berat. Hanya satu yang bisa tetap hidup. Raka sejati menatapnya terakhir kali. Matanya penuh kesedihan. Kalau aku kalah, dunia akan runtuh lagi. Nadia ingat aku bukan bayangan. Lalu keduanya lenyap ke dalam pusaran kabut, meninggalkan Nadia sendirian di tengah hutan yang kini kembali bergetar. Dari langit, terdengar lagi bunyi gong pelan, jauh, tapi jelas. Nadia memegang jimat di dadanya, menatap langit kelabu. Raka, aku akan menemukanmu, kemanapun kau pergi. Kabut menutup segalanya, dan dari kegelapan, terdengar napas berat, bukan napas manusia. Nadia berjalan perlahan, tubuhnya lemah setelah kejadian semalam. Namun pikirannya hanya dipenuhi satu hal, Raka masih hidup, tapi terjebak di tempat yang salah. Suara gong samar terdengar lagi dari kejauhan, kali ini lebih pelan, seolah berasal dari dalam tanah. Setiap kali suara itu bergema, tanah di sekitar Nadia bergetar halus, dan kilatan merah muncul di bawah lumut. Gerbang belum sepenuhnya tertutup, gumamnya pelan. Dan kalau begitu, aku masih bisa menyelamatkannya. Ia membuka buku catatan tua yang mereka temukan di istana. Ratu Laras dulu, kitab berisi mantra penyeimbang. Di halaman terakhir, tertulis, antara dua dunia, hanya yang membawa darah dan cahaya dapat membuka jalannya. Nadia memegang batu merah darah beku Raka dan jimat yang menyala samar. Ini mungkin kuncinya. Namun ketika ia mulai membaca mantra itu di bawah pohon tua, udara tiba-tiba menegang. Bayangan dari pepohonan bergerak sendiri, membentuk siluet-siluet manusia tanpa wajah. Mereka berbisik lirih dalam bahasa yang tak sepenuhnya dimengerti. Kau buka kembali apa yang telah ditutup, dunia akan hancur. Nadia mengertakkan gigi. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin Raka kembali. Suara-suara itu tertawa kecil, suara tawa yang seperti berasal dari dada kosong. Lalu, dari kabut di depannya, muncul sosok perempuan bergaun hitam, Ratu Laras. Namun wajahnya berbeda, pucat, matanya kosong, dan kulitnya retak seperti batu. Nadia, katanya lembut, aku sudah pergi, tapi dunia tak mengizinkanku beristirahat. Nadia terkejut. Ratu Laras, bukankah kerajaanmu sudah lenyap? Tidak ada yang lenyap, hanya berpindah bentuk. Gerbang adalah jantung dunia, dan jantung itu berdenyut lagi. Ratu Laras mendekat,
Tangannya dingin saat menyentuh jimat di leher Nadia. Kau ingin membuka jalan menuju Raka? Maka kau harus menanggung akibatnya. Setiap jembatan antara dua dunia harus dibayar dengan separuh jiwa. Nadia menatap lurus ke matanya. Kalau itu harga yang harus kubayar, aku siap. Ratu Laras menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Keberanianmu seperti leluhurmu dulu. Tapi ingat, tidak semua yang kembali adalah manusia. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka retak, mengeluarkan cahaya merah menyilaukan. Angin berputar kencang, mengangkat daun dan tanah. Di tengah pusaran itu, batu merah di tangan Nadia mulai berdenyut keras dan dari dalam sinarnya, samar-samar muncul bayangan tubuh Raka. Nadia menangis, suaranya parau, "Raka, aku di sini." Namun sosok itu tidak menjawab. Ia berdiri di tengah pusaran, wajahnya tanpa ekspresi, matanya kosong. Ratu Laras berbisik, "Itu bukan Raka. Itu sisa jiwanya yang tertinggal di dunia bayangan." Pusaran semakin kuat. Nadia berusaha maju, tapi angin menolaknya. Ia berteriak, "Kalau itu hanya sisa jiwanya, maka aku akan ke sana untuk menyatukannya kembali." Dengan teriakan terakhir, ia menancapkan batu merah ke tanah. Cahaya membesar, menelan tubuhnya sepenuhnya. Semuanya gelap, tak ada suara, tak ada udara, tak ada waktu. Lalu perlahan, Nadia membuka matanya. Ia berdiri di tengah padang kabut abu-abu, langitnya tak berwarna. Tanahnya tanpa bentuk. Di kejauhan, ia melihat gerbang hitam raksasa berdiri, separuh terbuka. Di depannya, berdiri sosok Raka, kali ini jelas, hidup. Tapi wajahnya tampak letih, dan matanya setengah hitam, setengah putih. "Nadia, kenapa kau kesini?" Suaranya bergetar. "Kau tak seharusnya melewati batas dunia." Nadia tersenyum getir. "Aku janji padamu, Raka, aku akan menemanimu kemanapun, bahkan ke antara dunia." Raka menunduk, lalu menatapnya dengan mata yang kini penuh rasa takut. "Kalau begitu, bersiaplah. Dunia ini bukan hanya memisahkan hidup dan mati, tapi juga menciptakan yang tak seharusnya ada." Di belakang mereka, gerbang hitam mulai bergetar, dan suara gong terakhir terdengar berat, panjang, dan dalam, seolah memanggil seluruh jiwa yang terperangkap. Nadia dan Raka berjalan di antara hamparan datar tanpa ujung, di mana tanah terasa lembut seperti debu, dan setiap langkah meninggalkan jejak cahaya samar. Raka berjalan pelan di depan, tubuhnya sedikit membungkuk, separuh wajahnya tampak normal, tapi sisi kiri sudah mulai menghitam, seperti tersengat sesuatu yang hidup. "Setiap menit aku di sini," katanya pelan. "Bayangan Arut mengambil bagian dari diriku." Nadia menatapnya penuh cemas. "Kita harus segera keluar dari sini. Gerbang itu pasti ada jalan baliknya. Gerbang hanya bisa dibuka dari dunia manusia," jawab Raka, "dan kini hanya kau yang masih setengah hidup." Mereka berhenti di depan sebuah struktur besar tembok batu hitam, dengan pahatan wajah-wajah manusia yang menangis. Di tengahnya berdiri gerbang raksasa, terbuka sedikit, mengeluarkan cahaya merah berdenyut. Suara rendah menggema dari balik celahnya, "Kau kembali, pewaris darah penyeimbang." Nadia menggenggam jimat di lehernya erat. "Siapa kau?" Suara itu tertawa kecil, dalam, seperti berasal dari dalam dada bumi. "Aku adalah sisa dari Arut. Aku adalah bayangan yang tak hancur." Raka memejamkan mata, wajahnya tegang. "Itu suara yang selalu memanggilku sejak aku menutup gerbang." Ia mencoba mengambil tubuhku. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka bergetar. Dari dalam kabut, muncul bayangan hitam menyerupai manusia, tapi tubuhnya seolah cair, berdenyut seperti daging hidup. Sosok itu berbicara lagi, suaranya kini jelas. "Kau, Raka, separuh dari dunia ini, dan kau, Nadia, separuh dari dunia mereka. Jika kalian bersatu, dunia akan kembali utuh, tapi bukan dunia yang kalian kenal." Raka menatap Nadia dengan mata kelam. "Itu jebakan. Kalau kita menyatu di sini, kita akan menjadi bagian dari Arut." Bayangan itu tertawa. "Atau kalian bisa menolak, dan dunia manusia akan hancur dalam pecahan bayangan." Kabut mulai berubah warna dari abu-abu menjadi merah gelap. Dari langit, turun serpihan cahaya hitam seperti abu terbakar. Setiap serpihan yang menyentuh tanah, menimbulkan suara tangisan pendek. Nadia berlutut, menutup telinga. "Raka, aku nggak tahan." Raka memeluknya erat. "Dengarkan aku. Gerbang ini hidup karena dua hal, cahaya dan darah. Kau punya cahaya, aku punya darah." Ia menggenggam tangan Nadia. "Kalau kita gabungkan, mungkin
kita bisa menutup dunia ini tanpa mengorbankan nyawa. Nadia menatapnya dengan mata penuh air. Tapi kalau gagal, Raka tersenyum samar. Maka setidaknya, kita gagal bersama. Mereka berdiri di depan gerbang. Raka menggenggam tangannya hingga darah mengalir dari telapak, lalu menetes ke tanah. Sementara Nadia menatap Jimatdi. Dadanya sinarnya berubah dari putih menjadi keemasan. Saat darah Raka menyentuh tanah, cahaya dari jimat itu membesar, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Bayangan-bayangan berteriak, tertarik mundur ke dalam gerbang. Namun dari dalam celah itu, suara Arut menggema kuat. Kau pikir bisa menutupku dengan cinta? Aku lahir dari dosa darah leluhur kalian. Tanah bergetar keras. Raka memeluk Nadia lebih erat. Jangan lepaskan tanganku. Aku nggak akan. Cahaya putih meledak dari dalam lingkaran, menyelimuti mereka berdua. Bayangan-bayangan meleleh seperti malam di bawah matahari. Untuk sesaat, dunia bayangan berubah hening total. Lalu Raka menatap Nadia, wajahnya setengah lenyap. Separuh tubuhnya mulai transparan. Sepertinya cuma satu dari kita yang bisa kembali. Nadia menangis, memegang tangannya erat. Jangan. Aku datang ke sini untuk membawamu pulang, bukan kehilanganmu lagi. Raka tersenyum lembut. Kalau aku tetap di sini, dunia akan aman. Tapi kalau aku ikut kembali, Arut akan bangkit bersamaku. Ia menatap langit yang kini memudar. Nadia, kau harus hidup. Kau harus menjadi penjaga gerbang yang baru. Sebelum Nadia sempat menjawab, cahaya terakhir menelan tubuh Raka sepenuhnya. Gerbang mengeluarkan suara dentuman keras duung, dan tertutup perlahan. Nadia berteriak memanggilnya, tapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Lalu, segalanya hitam. Angin pagi berhembus lembut di hutan Kalimantan. Burung-burung kembali bernyanyi, dan kabut yang selama ini menyelimuti tanah perlahan sirna. Namun di tengah kedamaian itu, Nadia terbangun sendirian. Ia berbaring di bawah pohon besar, tubuhnya penuh debu dan lumpur. Di tangannya masih tergenggam jimat yang kini pudar, dan di tanah di sampingnya terdapat bekas lingkaran merah, sisa dari ritual terakhir di dunia bayangan. Nadia menatap sekeliling. Tidak ada rakan, tidak ada cahaya, tidak ada pusaran kabut, hanya suara alam yang tenang. Terlalu tenang. Ia berdiri perlahan, langkahnya goyah. Di kepalanya, gema suara Raka masih terdengar. Kau harus hidup, jadilah penjaga gerbang yang baru. Raka bisiknya lirih. Kalau aku penjaganya, maka aku akan menjaga dunia ini untukmu. Beberapa hari berlalu, Nadia kembali ke kota, tapi segalanya terasa asing. Langit tampak sedikit kelabu, dan di cermin-cermin ia mulai melihat bayangan lain berdiri di belakangnya. Sosok tinggi berwajah samar, seolah menatap dari jauh. Awalnya, ia pikir itu hanya imajinasinya, tapi setiap kali matahari terbenam, bayangan itu semakin jelas. Suatu malam, dia duduk di depan jendela, menatap langit gelap. Angin dingin masuk melalui celah kaca. Dari luar, terdengar suara gong. Pelan, hampir tak terdengar. Mustahil. Bisiknya, gerbang sudah tertutup. Ia berjalan ke cermin besar di ruang tamu. Di sana, bayangan Raka berdiri di belakangnya. Wajahnya tenang, tapi matanya bersinar samar. Nadia, suaranya lembut. Aku menepati janji. Aku akan tetap bersamamu. Air mata Nadia menetes tanpa sadar. Kau masih hidup? Tidak sepenuhnya, jawab Raka. Aku bagian dari dunia bayangan, tapi sebagian dari jiwaku hidup di dalammu. Tiba-tiba jimat di leher Nadia bergetar. Sinar putih keluar, menembus lantai rumah, dan membentuk pola gerbang kecil. Di tengahnya, muncul simbol Arut yang dulu nyaris hilang. Bayangan masih mencari jalannya. Kata Rakan, gerbang baru terbentuk, bukan di hutan, tapi di dalam manusia. Nadia memegang dadanya yang berdebar keras. Maksudmu? Di dalamku? Raka menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Yan, gerbang terakhir kini berada di dalam hatimu, dan hanya kau yang bisa menjaganya. Cahaya dari jimat meredup perlahan, meninggalkan kehangatan lembut di dada Nadia. Ia tahu Raka benar-benar telah menjadi bagian dari dirinya. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai menjalani hidup baru. Ia meninggalkan kota, menetap di tepi hutan tempat semuanya dimulai. Setiap malam, ia menulis tentang apa yang terjadi kisah mereka, agar tak pernah dilupakan. Kadang, ketika bulan purnama penuh, ia melihat siluet Raka berdiri di bawah pohon besar, tersenyum kepadanya. Tak berbicara, tak bergerak, hanya menatap, memastikan semuanya baik-baik saja.
Namun suatu malam, saat Nadia menulis kalimat terakhir di buku catatannya, sesuatu terjadi. Angin berhenti, lilin padam dengan sendirinya. Dari luar, terdengar suara gong sekali lagi berat, dalam, dan menakutkan. Ia menatap jendela. Di sana, pantulan wajah Raka terlihat. Tapi kali ini, matanya hitam sepenuhnya. Nadia, suaranya bergema, gerbang tak pernah benar-benar tertutup. Jendela pecah, cahaya merah menyala dari hutan. Nadia berdiri, menggenggam jimat di lehernya yang kini berdenyut cepat. Matanya menatap lurus ke arah hutan yang gelap, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, aku siap menjaga gerbang itu selamanya. Kabut merah perlahan menyelimuti rumahnya, lalu segalanya hening. Di tanah, hanya tersisa buku catatan terbuka, dengan halaman terakhir bertuliskan, setiap dunia butuh penjaga, dan setiap penjaga menanggung bayangan.